warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salam salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri toladan dan uswatun hasanah bagi kita semua. Baik, selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar dalam acara seminar akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di ruang podcast ini dalam rangkaian seminar akademik yang insya Allah kita akan membahas terkait persoalan bagaimana membangun generasi milenial dalam mewujudkan SDGs 2030 di era Society 5.0. Namun sebelum itu kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang mungkin tak lazim lagi bagi kita khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar, yakni Bapak Dr. M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro, SEMM. Sebelum kita beralih ke narasumber pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Beliau dari pengalaman pendidikan kita bisa lihat beliau telah melalui jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA di NREKA, kemudian lanjut di S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar di tahun 2011 sampai 2015. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 Magister Manajemen konsentrasi MSDM di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016-2018. Dan terakhir alhamdulillah beliau juga telah menyelesaikan studi S3 Doktor Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Universitas Muslim Indonesia di tahun 2018-2021. Kemudian pekerjaan beliau sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian dosen juga di Prodi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga aktif dalam sebagai peneliti dan penulis buku dan juga sebagai Human Capital Consulting pada Global Synergy Institute. Dan beliau juga aktif dalam organisasi organisasi kemahasiswaan dan organisasi di luar kampus. Antara lainnya misalnya DPW Hikmah, Himpunan Keluarga Pesantren Sulsel, kemudian Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTERTISI, kemudian Ketua Harian Forum Literasi Digital Iqra Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian Ketua Departemen Ekonomi Kreatif Pengurus Wilayah Masika ITSMI Sulawesi Selatan periode 2022-2026. Kemudian juga beliau sebagai anggota divisi organisasi dan keanggotaan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah 9 Sulawesi Selatan periode 2022-2026. Jadi beliau sangat aktif juga berorganisasi meskipun di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian beliau juga aktif dalam pendidikan dan pelatihan sertifikasi profesi. Yang pertama, Certified Human Capital Officer, kemudian Certified Professional Human Capital Management, Certified Human Capital Business Partner,
kemudian Certified Capital Management Profesional, dan masih banyak lagi ya profesi yang telah dilalui oleh beliau. Dan beliau juga mempunyai falsafah hidup, dan ini mungkin menjadi inspirasi kita sebagai seorang manusia, tentunya punya falsafah hidup ya. Jadi falsafah hidup beliau adalah semua yang tersurat dan tersirat di muka bumi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya adalah dambaan, dan menebar manfaat bagi orang yang banyak adalah misiku. Luar biasa, sangat mulia sekali falsafah dari narasumber kita pada hari ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan podcast Fakultas Ekonomi Unismu Makassar, langsung saja kita beralih ke narasumber kita pada hari ini untuk membahas materi kita pada hari ini, yakni mengenai bagaimana membangun generasi milenial dalam mewujudkan SDS 2030 di era Society 5.0. Lalu saja kita menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan kita tadi, bagaimana sih kita membangun generasi milenial ini. Jadi era kedepannya bagaimana supaya generasi milenial ini bisa berkontribusi, apalagi kedepannya penuh banyak tantangan dan rintangan yang harus kita lalui. Baik Pak, saya langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Akib. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk diberikan peluang untuk menjadi narasumber pada kegiatan yang luar biasa ini. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Yang pertama adalah, saya dihubungi untuk menghadiri undangan podcast. Pikiran saya bahwa podcast itu bincang-bincang santai untuk kemudian membahas hal-hal yang menjadi trending topik di tengah masyarakat pada saat ini. Namun terlebih itu, saya melihat undangan bahwa ini adalah seminar akademik. Maka saya melihat bahwa ada inovasi terbaru Fakultas Ekonomi yang biasanya seminar akademik itu dilakukan secara formal, diundang beberapa peserta untuk kemudian menanggapi materi yang kemudian dibawakan sesuai dengan tema. Namun pada kesempatan ini saya melihat begitu jeniusnya orang-orang yang kemudian berinisiatif melakukan seminar akademik yang dikemas dalam bentuk podcast. Pak Akib juga tahu lah bagaimana podcast itu, Ya. Bincang-bincang santai. Tapi luar biasa, ini kegiatan seminar akademik itu sebenarnya kegiatan yang formal, tapi dikemas dalam bentuk podcast, maka kita bisa melihat bahwa betul-betul yang berinisiasi ini adalah orang-orang milenial. Sehingga memang sesuai dengan tema membangun generasi milenial dalam mewujudkan Sustainable Development Goals 2030 di era Society 5.0. Luar biasa, tema ini sangat selaras dengan kegiatan dan podcast ini, karena kita harus melek dengan teknologi digital hari ini. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih menjadi peserta pertama ya setelah Pak Dekan. Betul. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita. Yang pertama, kita harus mengklasterisasi tema kita terlebih dahulu, karena kita seringkali mendengar istilah generasi milenial. Generasi milenial ini menjadi hal yang trending topik di kalangan kaula muda. Padahal sebenarnya banyak kok kemudian orang yang ketika ditanya apa itu generasi milenial, yang seperti apa itu, range usia untuk generasi milenial itu seperti apa. Karena generasi milenial itu diberi coding generasi Y atau Y. Sementara generasi selanjutnya disebut dengan generasi Z.
Nah, bisa saja itu istilah untuk generasi terakhir sebelum kiamat. Oke, yang pertama, generasi milenial itu adalah masyarakat sosial yang melek dan adaptable pada teknologi. Kalau Akib hari ini melek dengan teknologi, bisa saja ya, kemungkinan besar Akib juga adalah generasi milenial. Tapi kalau kita berdasar pada definisi itu, kita lebih kaji lebih dalam bahwa generasi milenial yang dimaksud ini adalah generasi yang lahir, orang yang lahir pada 1960 sampai 1990. Pak Akib lahir tahun berapa? 96. 96. 6 tahun setelah akhir daripada usia generasi milenial. Saya pun sebenarnya tidak termasuk generasi milenial. Saya masih di generasi Z. Tapi pembahasan generasi milenial itu sudah menjadi omongan semua orang tentang bahwa generasi milenial itu adalah orang yang atau masyarakat sosial yang melek dan adaptable pada teknologi. Kita pun sebenarnya antara generasi milenial dan generasi Z itu memiliki kesamaan yang banyak, perbedaannya hanya di persoalan angka atau umur itu. Tapi sebenarnya penerapannya pun sama. Yang kedua adalah Sustainable Development Goals. Apa itu? Tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini adalah salah satu agenda internasional yang dicanangkan atau disusun oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka ingin menyejahterakan seluruh masyarakat di dunia. Jadi ada berapa ratus negara kemudian yang tersebar di seluruh dunia atau di seluruh bumi ini. Program ini bertujuan untuk kemudian menyejahterakan seluruh masyarakat yang ada di dunia. Itu SDGs secara singkat saja. Yang kedua adalah Era Society 5.0. Adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Artinya bahwa di era 5.0 ini manusia tidak bisa lagi dipisahkan dengan teknologi. Dalam hal ini teknologi yang kita gunakan setiap harinya tidak bisa lagi kita dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena mayoritas kegiatan yang kita lakukan secara rutinitas setiap harinya itu tidak terlepas daripada peran teknologi. Maka kita disebut dengan generasi 5.0 atau apa? Era 5.0. Tapi ini hanya lanjutan dari 4.0 itu. Jadi saling berkelanjutan, ada perubahan, baik itu paradigma atau pergeseran budaya hidup di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita mau definisikan satu persatu, tentu relevansi antara ketiga indikator pembahasan kita pada tema ini itu saling berkaitan satu sama lain. Karena masyarakat milenial yang melek dengan adaptable disebut dengan generasi milenial, dan era society ini adalah tidak terlepas daripada teknologi, dan Sustainable Development Goals ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dunia yang juga tidak terlepas daripada teknologi. Karena kita tidak akan tahu keadaan orang di Amerika, di Afrika, bahkan di Kutub Utara kalau tidak memanfaatkan teknologi hari ini. Jadi itu. Kedua, pada slide kedua ini kita melihat bahwa ada prinsip pelaksanaan daripada Sustainable Development Goals ini. Yang pertama paling tidak ada 3. Yang pertama adalah secara universal. Artinya bahwa program ini dilaksanakan oleh dunia dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Karena range waktu yang kemudian dibutuhkan PBB untuk mencanangkan program ini bukanlah waktu atau interval waktu yang sangat singkat. Sampai pada 2030, bahkan di 2040. Sekarang baru 2022. Program ini sudah dicanangkan dan diupayakan tuntas di tahun 2030. Maka program ini tidak menyasar pada satu lokasi atau negara saja, tapi kepada seluruh penduduk atau masyarakat secara global, seluruh dunia. Yang kedua adalah integration. Integration yang dimaksud adalah
dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Nah, itu yang saya tadi sebutkan, bahwa setiap rutinitas yang kita lakukan hari ini tentu berbeda dengan hari-hari yang lalu. Contoh, semisal kita lihat bahwa 20-30 tahun yang lalu, kita belum pernah mengenal yang namanya podcast. Kita belum pernah mengenal yang namanya YouTube, dan lain sebagainya. Dan kita, pada saat itu, kita tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang memanfaatkan teknologi. Kita tidak pernah terbayangkan. Dan hari ini kita sudah rasakan. Dan menjadi rutinitas kita setiap harinya. 30 tahun ke depan kita tidak tahu teknologi apa lagi yang dilahirkan oleh manusia-manusia yang punya kompeten untuk menciptakan itu. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka bahwa ada yang tidak mungkin terjadi di dunia. Bahkan kita bisa memprediksikan bahwa yang hari ini kita anggap tidak mungkin pasti bisa terjadi di kemudian hari. Seperti yang kita rasakan 30 tahun yang lalu. Integrasi. Saling terkait antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang terakhir, no one left behind. Bahwa tidak ada kemudian stakeholder yang tidak dilibatkan. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder, serta memberi manfaat bagi semua, terutama yang paling rentan pada kondisi perekonomian, sosial, dan lingkungan yang hari ini kita sama-sama rasakan. Yang pertama adalah no one left behind ini melibatkan konsep pentahelix. Pentahelix itu integrasi pada 4 stakeholder yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, pemerintah dan parlemennya. Pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif, Pak Presiden, Gubernur, dan Bupati, dan lain sebagainya. Dan parlemen, perwakilan kita di DPR. Nah, semua itu adalah bagian daripada pentahelix, konsep pentahelix yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua ada akademisi dan para pakar. Kita lah ini dosen, sivitas akademika di kampus Unismu yang kemudian memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, maka itu yang disebut dengan akademisi dan pakar. Yang ketiga adalah filantropi dan bisnis, pengusaha. Perlu kemudian kita libatkan pengusaha untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kemudian prinsip pelaksanaan Sustainable Development Goals ini bisa terwujud sesuai dengan harapan kita semua. Yang terakhir adalah ormas dan media. Seluruh kegiatan itu harus diliput supaya semua orang kebagian informasi di seluruh dunia. Contoh kejadian-kejadian di luar negeri kita bisa tahu karena adanya media, peran daripada media menjadi intervening dari luar negeri ke dalam negeri. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak melek dengan teknologi dan peran daripada media itu sendiri. Nah itu. Jadi pada pilar-pilar daripada Sustainable Development Goals ini, itu pilar pembangunan yang pertama adalah pilar pembangunan sosial. Yang kedua pilar pembangunan ekonomi. Yang ketiga pilar pembangunan lingkungan. Dan yang keempat adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Jadi sebenarnya kalau kita lihat prinsip daripada pelaksanaan program ini yang dicanangkan oleh PBB, itu sangat luar biasa. Menjadi alternatif solusi kita keluar daripada keadaan yang tidak menentu sampai hari ini. Contoh saja, keadaan secara global yang sangat mempengaruhi kita di Indonesia. Yang paling trending topik kan yang dibahas hari ini adalah kenaikan harga BBM kan. Secara global, kalau kita mau lihat, analisis secara global, salah satu dampak yang kemudian ditimbulkan dari peperangan Rusia dan Ukraina, itu berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Dan berdampak kepada harga minyak di Indonesia. Dan bukan cuma di Indonesia, di seluruh belahan dunia. Hanya saja orang tidak mau tahu itu. Yang orang tahu adalah bagaimana kemudian BBM ini tidak dinaikkan. Karena kebanyakan orang melihat daripada aspek sosialnya. Dan itu tidak salah.
Karena hari ini kita masih belajar keluar dari COVID-19, dan COVID-19 ini memporak-porandakan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik di negara kita. Belum selesai itu, kita sudah diperhadapkan dengan kebijakan yang betul-betul berdampak secara jangka panjang kepada masyarakat kita. Karena kenaikan harga BBM ini tidak hanya mempengaruhi harga daripada BBM itu sendiri, tapi mempengaruhi harga daripada biaya distribusi, biaya operasional, bahkan bahan pokok gitu loh. Kayak seperti itu. Maka harapan daripada program Sustainable Development Goals ini itu semuanya berujung kepada bagaimana kemudian pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum, bahkan tata kelola negara, setiap negara itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Kalau berbicara tentang prinsipnya. Kita bahas sekarang tentang tujuan atau indikator Sustainable Development Goals ini. Paling tidak ada 17 tujuan yang dicanangkan oleh program ini. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Bumi atau dunia ini lahir tanpa kemiskinan. Bayangkan. Itu kan suatu program yang sangat mulia. Kalau tidak ada lagi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, maka aman-amanlah kita hidup berdampingan. Betul tidak? Betul. Iya. Yang kedua, tahapan daripada tanpa kemiskinan, tujuan yang kedua adalah tanpa kelaparan. Orang yang lapar dan tidak punya pilihan lain akan lebih condong melakukan hal-hal yang negatif untuk supaya dia tidak lapar gitu. Seperti itu. Dengan tujuan daripada program ini menghadirkan di dunia tidak ada lagi kata lapar. Semua orang tercukupi karena semua orang tidak miskin lagi. Mulai dari petani sampai pejabat semuanya tidak miskin lagi dengan program ini. Ketiga, kehidupan sehat dan kesejahteraan. Orang yang tidak miskin, tidak lapar, tentu kehidupannya sehat dan sejahtera. Dari kehidupan sehat dan sejahtera ini, maka pendidikan bagi warga negara atau bahkan penduduk dunia itu tentu berkualitas dong. Kita ini kan dihadapkan dengan situasi yang betul-betul mempertontonkan masyarakat Indonesia yang betul-betul masih banyak, bahkan mayoritas yang tidak menikmati bangku sekolah, bahkan bangku kuliah. Maka tujuan daripada program yang dicanangkan PBB ini itu menghilangkan semua kecemasan itu. Kesetaraan gender, bahwa kemudian laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita mendapatkan air bersih, kita mendapatkan energi yang terbaru, pekerjaan yang layak, industri, dan lain sebagainya, sampai kepada kemitraan untuk mencapai tujuan. Ada 17 itu. Kita ambil benang merahnya, bahwa tujuan daripada Sustainable Development Goals ini betul-betul tujuan yang sangat mulia. Dan program ini sebaiknya kita dukung dengan habis-habisan. Kenapa dikatakan dukung dengan habis-habisan? Ini adalah solusi alternatif kita keluar dari kekacauan kehidupan kita, baik kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka hadirlah kemudian program ini dan berlaku untuk seluruh mancanegara. Yang terakhir, apa peran penting generasi milenial atau pemuda dalam mewujudkan SDGs ini? Kita kembali mengulik sejarah. Tentunya generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan program ini, terutama di Indonesia, Pak. Dalam sejarah, pemuda telah terbukti reputasinya dalam pergerakan besar dan menjadi salah satu kunci dalam terbentuknya negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia, yaitu pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Di era saat ini, pemuda adalah kekuatan ekonomi. Kalau Anda merasa pemuda, maka Anda adalah kekuatan ekonomi power. Dan semangat pemuda menjadi tulang punggung dalam pembentukan suatu negara.
Karena kita melihat secara statistik ternyata populasi dengan status pemuda saat ini akan mendominasi populasi dengan imbalan demografi mencapai puncaknya di tahun 2030 hingga 2040. Di Indonesia saja, jumlah penduduk usia kerja 15 tahun sampai 60 tahun itu, menurut data terakhir daripada BPS ini, mencapai 70% dari total keseluruhan penduduk Indonesia yang kira-kira jumlahnya kurang lebih 260 juta penduduk. Bayangkan, begitu besar peran pemuda kemudian mendominasi jumlah angka penduduk Indonesia. Jadi, kalau kita balik kepada tema bahwa membangun generasi milenial dalam mewujudkan SDGs ini, 2030 di era Society 5.0 ini, tentu pemuda itu secara histori itu memiliki peran penting, bahkan peran yang sangat fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Maka generasi milenial yang kita maksud dalam hal ini adalah generasi yang betul-betul melek dengan teknologi dan tidak menyampingkan teknologi, tapi juga memiliki prinsip untuk membangun bangsanya. Gitu. Bahkan mendukung program terwujudnya program Sustainable Development Goals ini. Karena tujuan daripada Sustainable Development Goals ini adalah program yang begitu, yang saya sebutkan tadi, sangat mulia. Maka kita sebagai pemuda, sebagai generasi milenial, wajib hukumnya untuk mendukung dan mensupport program yang dicanangkan oleh PBB ini. Apalagi kita hidup di era Society 5.0, yang dimana manusia tidak bisa lagi dipisahkan oleh teknologi, gitu loh. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara akib dan nasi putih. Akib tidak bisa terpisah dari nasi putih. Sehari tidak makan nasi putih, maka akib merasakan kelainan, bahkan bisa sakit. Begitu juga di era Society 5.0 ini, manusia tidak bisa lagi dipisahkan daripada peran teknologi. Termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kan luar biasa. Kemudian ketika kita membuat suatu agenda yang luar biasa seperti seminar akademik ini, dilakukan di Unismu tapi ditonton seluruh dunia. Semoga materi atau tema yang kemudian kita angkat kali ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman pemuda bahwa peran kita itu sangat penting dalam mewujudkan SDGs ini. Dan tidak bisa dipisahkan karena sesuai dengan data statistik di BPS itu, peran dominasi pemuda itu di Indonesia 70% daripada jumlah keseluruhan total penduduk Indonesia, 260 juta kurang lebih. Ya seperti itu. Yang pada intinya bahwa kita sebagai pemuda tidak hanya menjadi penikmat sejarah, tapi kita harus menjadi pelaku sejarah. Maka berkontribusilah dengan pemikiran, dengan tenaga, dengan apapun yang kita miliki, potensi-potensi apa yang kemudian kita miliki dalam diri kita, maka sumbangkanlah untuk bangsa dan negara, dan secara umum kepada bumi kita ini. Karena bumi kita itu semakin tahun semakin tua, Pak. Ketika bumi semakin tahun semakin tua, maka semakin banyak persoalan dan permasalahan yang terjadi di bumi. Apakah itu tsunami dan lain sebagainya. Maka peran seorang generasi milenial itu sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya program Sustainable Development Goals ini. Bahkan di Indonesia juga dong. Harusnya seperti itu. Bayangkan kalau tujuannya untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mendapatkan air bersih, mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Ini kan yang kita cita-citakan selama ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari 17 tujuan mulia daripada Sustainable Development Goals ini, itu semuanya tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang dicanangkan oleh, yang dibuat oleh para pendahulu kita. Atau para pahlawan-pahlawan terdahulu kita. Maka PBB masih mencanangkan itu dimulai dari beberapa tahun ini sampai ke 2030. Sementara Indonesia sudah jauh lebih dulu
memperhatikan bangsanya melalui UUD 1945, bahkan kepada keluar negara di luar negeri itu. Artinya bahwa sebenarnya konsep SDGs ini sudah tertuang secara tersirat bahkan tersurat di dalam UUD 1945, bahkan sebagai dasar negara kita yaitu Pancasila. Kalau terwujud sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tujuan daripada Sustainable Development Goals ini terjawab dong. Orang kalau sudah adil, pemimpin kalau sudah adil, maka rakyatnya tidak akan lapar, tidak akan miskin, sejahtera lah pada intinya. Nah, kita lihat bahwa di Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, di mana bunyinya di situ secara tekstual bahwa bumi, air, dan seluruh yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ada tidak relevansi dengan tujuan daripada SDGs ini? Ada dong. Nah, maka itu kita sebagai pemuda, kita sebagai generasi milenial, jangan hanya terlalu tinggi mimpi, banyak tidur. Gitu lah. Penyakit itu. Kebanyakan tidur itu kan juga penyakit. Jadi diharapkan untuk terwujudnya program SDGs ini, maka peran pemuda sebagai dominasi di seluruh dunia dalam seluruh kegiatan apapun itu, baik dunia kerja maupun sosial, itu sangat diperlukan Pak Akip. Termasuk Pak Akip ini. Jangan kebanyakan tidur, tapi kebanyakan memberikan solusi alternatif kepada seluruh permasalahan-permasalahan di aspek sosial dan ekonomi. Paling tidak, Anda memberikan konseptual. Anda sebagai orang konseptor, memberikan ide dan gagasan. Nah, seperti itu. Sebenarnya peran generasi milenial ini sangatlah mendominasi dan memiliki kans yang besar untuk mewujudkan SDGs ini. Pernah ingat sejarah bahwa Bung Karno sebagai presiden pertama dan sebagai seorang Muhammadiyah itu pernah mengatakan hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Bayangkan. Kalau kita logikakan itu tidak masuk akal. Tapi pesan yang tersirat dari pidato Bung Karno yang menyatakan hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia adalah begitu urgensialnya peran pemuda pada peradaban bangsa, bahkan di seluruh dunia. Dominasi dari peran pemuda ini sangat diperlukan. Maka mari kita buka pemikiran para kaula muda untuk kemudian memberikan kontribusi terhadap bumi ini, wabil khusus kepada negara dan bangsa kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Kalau ada perbincangan boleh kita bincangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Rendra terkait pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana generasi milenial ini turut andil dalam menyukseskan program dari PBB SDGs itu, supaya kita juga generasi milenial ini juga turut andil dalam pembangunan negara, ya. Baik, terima kasih Bapak Rendra, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan pada hari ini dan sangat menginspirasi kita semua. Tapi Pak Rendra, ada beberapa pertanyaan ini dari yang menyaksikan hari ini ya. Netizen. ya tidak semua generasi para pemuda mempunyai pemikiran yang sangat konstruktif atau apa sebagainya, dan saya kira sangat segelintir orang saja yang paham juga dengan program seperti ini, dan mungkin banyak juga orang yang baru tahu bahwa ada program seperti ini yang telah diluncurkan oleh pemerintah bahkan di PBB. Jadi Pak Rendra ini, jadi ada pertanyaan dari netizen bahwa dia butuh tips, ya. Kira-kira tidak langsung mengarah kepada program itu, tapi bagaimana
tahap awal yang harus dilakukan oleh generasi milenial ini supaya juga berkontribusi dalam eh, membangun program ini supaya dapat sukses dan dapat tercapai. Kira-kira tahap awalnya seperti apa? Karena kan yang terlibat langsung dengan program ini kan pasti pemerintah, pemangku kebijakan dan stakeholder yang ada. Jadi kira-kira Pak, tahap awal yang bisa dilakukan oleh para generasi ini seperti apa? Dan butuh mungkin tips-tips untuk disampaikan di podcast ini Pak. Oke, oke, oke. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dominasi daripada peran generasi milenial atau pemuda saat ini secara sejarah histori itu sudah ada track recordnya bahwa pemuda memang memiliki peran penting dalam peradaban bangsa. Dan tipsnya adalah kembalikan dulu kepada diri kita sendiri, Pak. Bagaimana kita mau kemudian membangun suatu bangsa sementara kita sangat sulit untuk kemudian bangun pagi? Seperti itu. Banyak yang terjadi. Banyak orang yang berbicara revolusi. Banyak orang yang kemudian berbicara tentang perubahan. Tapi untuk kembali kepada personalnya masing-masing, dia sudah tidak mampu untuk kemudian membangun dirinya. Bahkan bangun pagi saja dia sulit. Hal-hal sederhana ini yang menjadi parameter kita mampu untuk membangun bangsa atau tidak, Pak. Mampu untuk kemudian mewujudkan program Sustainable Development Goals ini atau tidak. Itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Mulai dari hal-hal yang kecil. Terkadang kita selalu berbicara besar. Bahkan kita terlalu berangan-angan untuk berbicara sampai kepada langit ketujuh. Sementara di atas kasur kita tidak mampu untuk melawan keterbatasan kita pada kantuk itu. Maka saran saya bahwa sebelum kita jauh melangkah dalam mendukung atau mensupport program yang dicanangkan oleh PBB ini untuk kemaslahatan umat ya, itu tentu kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu untuk kemudian menjadi satu dari 1.000 orang yang kemudian berkontribusi dalam mewujudkan SDGs ini atau tidak? Itu dikembalikan dari kita. Bangun pagi, sederhananya kalau kita sudah bisa bangun pagi ataupun subuh, itu adalah salah satu indikator yang bisa berpeluang untuk berkontribusi mewujudkan program ini. Atau paling tidak, kalau Anda mau membangun bangsa, berbicara tinggi tentang bangsa, maka Anda harus membangun diri Anda dulu sendiri. Bagaimana mungkin orang mau percaya Anda bisa membangun bangsa, membangun diri sendiri pun tidak mampu. Paling tidak bangun pagi. Kan seperti itu. Jadi dikembalikan ke diri kita sendiri dulu dong. Nah, seperti itu Pak Akib. Baik, terima kasih Pak Rendra. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, ya para pemuda yang menyaksikan materi hari ini dan khususnya mungkin pada mahasiswa ya. Jadi sekali lagi dikembalikan dulu ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menentukan arah hidup, sudah bisa membangun diri kita dan sudah mempunyai konsep dalam diri kita, maka insya Allah apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah ya, baik secara langsung atau tidak langsung, itu menjadi tugas kita sendiri ya. Karena banyak sekali program-program yang ada dalam SDGs itu, ada 17 program ya Pak. Ya. Dan itu banyak dan bukan pekerjaan yang mudah, dan saya rasa ini tugas kita bersama. Bukan hanya pemerintah saja yang pikirkan dan pemangku kebijakan, tapi kita semua, apalagi pada kalangan mahasiswa dan generasi milenial, itu harus turut andil dalam mewujudkan program ini. Karena lagi-lagi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, itu menyangkut kepada kemaslahatan umat ya, kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kita sebagai pemuda yang sering kita agung-agungkan adalah bagaimana kita bisa membawa perubahan. Apalagi seorang mahasiswa, agent of change, social of control, itu semua istilah-istilah yang kita sering agung-agungkan dan butuh pembuktian dengan hal itu. Jadi saya rasa ini menjadi pemantik kita, materi hari ini dan pembahasan kita hari ini menjadi pemantik bagi kita
supaya ini menjadi landasan bahwa peran kita sebagai pemuda sangat diperlukan di negara ini. Ya. Lebih kecilnya dalam kehidupan kita sehari-hari dulu kita bangun, dan kita ya catatan penting juga bangun pagi, karena ini penyakit bagi para pemuda apalagi mahasiswa ya. Ya, saya rasa segelintir orang yang seperti itu, dan mudah-mudahan banyak yang sudah merubah dari konsep hidup dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak bermanfaat. Iya, betul. Jadi saya tambahkan satu, bahwa mahasiswa itu keliru tentang pengklaimannya sebagai aktivis. Aktivis itu adalah masyarakat intelektual, tentunya di kalangan mahasiswa dan pemuda. Aktivis itu singkatan daripada aktif dan kritis, bukan aktif di saat dompet lagi menipis. Seperti itu. Jadi aktif dan kritis adalah naluri seorang pemuda dan mahasiswa. Dia harus aktif dan kritis terhadap keadaan-keadaan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan bentuk kekritisannya itu adalah, salah satunya adalah melakukan kajian terhadap persoalan itu dan memberikan solusi atau alternatif solusi bagi pemangku kebijakan untuk kemudian dipikirkan bagaimana. Disitulah peran pemuda. Kita tidak bisa berbicara di parlemen sebagai ketua DPR gitu loh. Makanya mahasiswa kebanyakan, terutama demonstran itu, membuat panggung sendiri yang disebut dengan parlemen jalanan. Seperti itu. Tapi kita salutlah kepada aktivitas mahasiswa di kampus maupun di luar. Itu salah satu bentuk kontribusi para mahasiswa terhadap perubahan bangsanya. Ya, terima kasih Pak Kim. Ya. Jadi sekali lagi kontribusi ya dari pemuda dan para kalangan mahasiswa sangat dibutuhkan di negara kita ini, karena memang kita adalah tonggak awal ya, tonggak dari majunya suatu negara. Kalau pemudanya yang hancur, maka hancurlah negara ini ya. Ibarat sebuah bangunan, pemuda itu adalah tiang yang bisa menyanggah bangunan sehingga berdiri kokoh bangunan itu. Maka daripada itu, marilah kita dari pembahasan kita hari ini, kita merubah dulu konsep kita, konsep hidup kita, dan kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang saya kira kurang bermanfaat dalam diri kita sendiri, apatah lagi untuk orang banyak. Ya, baik, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak Rendra, yang sekiranya banyak kesibukan di luar sana, tetapi masih menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu dan sangat menginspirasi kita bagi teman-teman di luar sana, apalagi yang menyaksikan Ruang Podcast pada hari ini. Terakhir mungkin Pak, ada sedikit closing statement dan bisa dicatat oleh para pemuda dan para mahasiswa terkait pembahasan kita pada hari ini. Ya, baik. Jadi closing statement daripada kegiatan kita kali ini sesuai dengan tema bagaimana kemudian membangun generasi milenial dalam mewujudkan Sustainable Development Goals 2030 di era Society 5.0 ini adalah perubahan suatu bangsa, bahkan perubahan pada dunia secara global itu tidak bisa kemudian dimulai kalau tidak dimulai daripada diri kita sendiri. Jangan pernah kemudian kita bermimpi untuk mendapatkan suatu perubahan atau menikmati sebuah perubahan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Intinya adalah cetak sejarahmu sesuai dengan zamanmu. Dan jangan menjadi penikmat sejarah di zamanmu. Seperti itu. Begitu seperti itu untuk kaula-kaula muda atau generasi milenial ya. Terima kasih Pak Kim. Ya, siap. Ya, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rendra, dan itu menjadi motivasi kita bersama bagaimana kita ini sebagai kaula-kaula muda bisa memberikan kontribusi nyata terhadap negara kita ini. Baik, terima kasih Bapak Rendra sekali lagi karena telah menyempatkan hadir di Ruang Podcast ini, dan pemirsa dimanapun Anda berada, ya cukup sekian dari kegiatan kita pada hari ini, seminar akademik ya, yang insya Allah untuk kedepannya banyak lagi pembahasan-pembahasan yang sangat menginspiratif untuk kita semua dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya Andi Hakib pamit undur diri.
Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.